Buat bakso rumahan ala Mam Fahrawais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Jadi di video kali ini saya mau buat bakso nih. Nah, tadi tuh saya sudah belanja bahan-bahannya ya. Jadi bakso ala Mam Fahrawais. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau makan bakso, saya tuh buat bakso gitu teman-teman. Ya, bakso ala-ala ya. Dan supaya hemat juga ya. Kalau misalnya beli kan cuma habis satu kali gitu makan gitu ya, kayak 70.000 gitu, cuman satu kali makan untuk 3 porsi atau 4 porsi. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri itu kan menghemat ya, jadi bisa sampai berporsi-porsi gitu. Dan tadi itu kita kan habis antar laundry, terus kita bingung malam itu mau makan apa. Jadi setiap malam itu seringnya sekarang itu saya masak ya teman-teman, entah itu buat nasi goreng atau buat bakso atau buat gorengan gitu ya. Jadi malam itu harus ada makanan atau cemilan. Karena di tempat saya tuh musim hujan, makanya sering sekali tuh kayaknya lapar gitu ya padahal baru makan. Dan di musim hujan kayak gini nih, timbangannya itu pasti naik ya teman-teman. Ya tambah berat deh apa-apa. Oke, di sini lanjut, tadi tuh saya simpan bahan-bahan makanan yang belum dimasak, kayak terong. Tadi saya beli terong lalap gitu ya untuk dimasak besok, bikin sambal terong gitu. Terus juga ada beli jeruk nipis. Jeruk nipis ini penting banget gitu ya di rumah. Bukan cuma untuk masak, tapi biasanya saya pakai untuk ngepel lantai. Oke, di sini sudah siap, sudah selesai saya beres-beres bahan makanan yang lain. Jadi di sini saya mau masak baksonya. Di sini tadi saya beli bakso frozen gitu ya, pentolan frozen. Ini mereknya Lila dan ini best seller banget ya teman-teman kalau di tempat saya. Dan saya juga sering sekali kalau misalnya bikin bakso rumahan itu pakai bakso merek Lila ini. Karena rasanya itu enak, jadi kayak bakso yang dijual-jual gitu. Dan harganya pun murah ya teman-teman, segini ini 500 gram harganya cuma 29.000. Dan ini bisa untuk 5 sampai 6 porsi gitu teman-teman. Oke, tadi juga beli gorengan, beli mie, beli masako juga. Tadi tuh kembaliannya ada 500, jadi saya minta masako sapi. Karena kalau misalnya bikin bakso pasti kita pakai masako yang sapi ya teman-teman. Oke, di sini lanjut saya mau cuci dulu ini daun bawangnya. Tadi sudah saya keluarkan yang bagian yang sudah busuk-busuk ya. Terus di sini tuh masih ada gitu bagian ujung-ujungnya itu menguning. Kalau misalnya daun bawang ketika yang menguning itu nggak dikeluarkan, itu bisa bikin cepat busuk ya yang lainnya, walaupun keadaan yang bawang lainnya itu seger-seger gitu. Oke, di sini saya sudah selesai. Di sini saya mau cuci piring sedikit ya. Ini cucian cuman sedikit tapi kebiasaan seperti ini ya teman-teman. Jadi bikin lama sih sebenarnya. Pekerjaannya masak itu bikin lama kalau misalnya saya nyuci terus kotor sedikit 2 biji 3 biji piring gitu dicuci itu sebenarnya bikin lama ya, tapi gimana lagi ya, kalau misalnya ditumpuk-tumpuk tuh saya malah pusing gitu ya teman-teman, nggak tahu malah mau ngerjainnya yang mana. Tapi kalau misalnya dicicil-cicil tuh saya senang aja gitu ya. Beda-beda ya cara kita di dapur tuh, nggak bisa disamakan satu sama lain. Oke, di sini saya mau potong-potong dulu daun bawangnya. Saya potong semuanya, saya cincang-cincang karena saya mau simpan di dalam freezer. Jadi cara menyimpan seperti ini saya nonton dari channel YouTube gitu juga ya teman-teman. Kayaknya lalu pernah nonton channel YouTube-nya Kak Marisa Handayani ya, simpen daun bawang di freezer seperti ini. Jadi itu bisa tahan lama gitu teman-teman. Kalau misalnya kita simpan di chiller gitu terus gak dipotong-potong itu malah kebanyakan busuk ya teman-teman. Cepat sekali busuknya karena berair ya. Karena kalau ini tuh nggak bisa berair gitu, kalau berair itu cepet banget busuk. Oke, ini saya agak tenang ya masaknya, beres-beresnya karena anak-anak itu kebetulan ikut ayahnya sholat di musolah ya, sholat isya. Nah, ini untuk batang bawangnya yang gede-gede, yang besar-besar, saya mau
cincang-cincang juga karena saya mau bikin untuk bumbu baksonya nanti. Jadi saya cincang kasar gitu ya teman-teman. Walau daun bawangnya pun saya nggak cincang halus ya, saya cincang kasar agak besar-besar gitu. Karena saya suka ya teman-teman kalau misalnya makan itu daun bawangnya berasa itu kayak enak banget gitu ya. Ada yang sama nggak sih? Oke, saya tutup dulu, saya simpan dulu di freezer untuk daun bawangnya. Dan kulkas saya alhamdulillah itu kelihatannya penuh ya teman-teman. Saya tuh sebenarnya seneng ya kalau misalnya kulkas itu penuh gitu. Terus tempat food prepnya itu apa namanya food containernya itu terisi semua, itu saya seneng ya. Sebenarnya isinya itu bukan apa sih, bukan bahan-bahan makanan food prep gitu, tapi ya kayak misalnya ada kue-kue atau jeruk dan lain-lain, itu kayak seneng gitu ya kalau kulkasnya itu full. Oke, di sini saya lanjut mau beresin ini bumbu-bumbunya. Jadi tadi itu saya sudah kupasin bawang merah, bawang putih, juga saya kasih kemiri. Nah, di sini bumbunya saya sudah cuci tadi, jadi saya mau langsung goreng aja ya. Jadi di sini saya sudah panaskan minyak, saya masukkan ada bawang putih sekitar 7 siung, terus ada bawang merah sekitar 5 siung, dan juga ada kemiri sedikit aja. Kemirinya itu kayaknya 3 butir ya teman-teman, 2 butir gitu ya, yang sudah pecah gitu loh teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak untuk kemirinya. Dan bumbu baksonya itu ada tadi yang saya sebutkan 7 siung bawang putih yang digoreng, terus 5 siung bawang merah digoreng juga, terus ada lagi untuk 3 siung bawang putih yang tidak digoreng, itu diulek teman-teman. Nah, setelah ini kalau sudah selesai diulek, saya mau goreng lagi ya untuk bawang-bawangnya yang sudah saya ulek halus. Tadi juga saya tambahkan merica bubuk ya teman-teman, jadi supaya lebih mantap gitu. Oke, di sini jangan lupa dipanaskan minyak, kemudian saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Saya masukkan juga daun bawang yang bagian batangnya itu ya teman-teman, yang warna putih. Jadi wanginya itu harum banget gitu ya, bau baksonya enak banget. Nah, di sini saya masukkan pentolannya, saya rebus, dan kalau sudah mendidih saya masukkan bumbunya. Jadi ini kuahnya itu mirip bakso-bakso yang abang-abang gitu teman-teman, kalau menurut saya ya, ini selera saya. Nah, di sini saya aduk-aduk, dan di tungku yang sebelah saya masak untuk air untuk merebus mie. Tadi itu bekas goreng bumbu ya teman-teman, jadi masih ada minyak-minyaknya. Jadi kan kalau ngerebus mie itu kita pakai sedikit minyak ya, supaya mie-nya itu lebih kenyal, lebih enak gitu teman-teman. Nah, kebetulan wajahnya itu kan masih ada bekas minyak dan bau-bau bawang ya, jadi saya bikin untuk ngerebus mie. Dan tadi saya bumbuin kuah baksonya pakai masako sapi, pakai garam, pakai royco, dan sedikit gula, dan diicip-icip rasanya kalau sudah pas berarti sudah cocok ya teman-teman. Dan di sini saya siapkan mie-nya. Pokoknya malam ini tuh gagal diet lagi deh pokoknya. Oke, di sini mie-nya sudah matang, lanjut saya angkat aja. Jadi saya angkat, saya tiriskan, saya simpan di marang supaya airnya itu turun ke bawah. Apa sih namanya marang itu teman-teman? Itu kalau misalnya orang Jawa itu berkatan itu ya. Disimpan di situ nasi-nasinya gitu, wadah berkat gitu ya kalau kita bilang. Oke, di sini saya rebus juga atau cabenya, dan ini sudah matang ya. Saya percepat aja videonya karena sudah nggak sabar mau makan bakso, sudah lapar ya teman-teman. Di sini saya rebus juga air untuk bikin teh. Jadi ada gorengan, ada bakso, ada es teh, mantep ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini karena saya mau lanjut makan dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.